Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Chandra Dewi dari kelas S1 IF 1202 dengan NIM 103112400 Di sini saya akan menjelaskan sub CLO4 kalkulus. Oke, ini untuk soal nomor 1. Dalam algoritma pembelajaran mesin, kita sering memerlukan perhitungan fungsi biaya yang melibatkan integral dari fungsi kesalahan. Misalkan kita memiliki fungsi kesalahan H kecil T yang didefinisikan sebagai berikut. Kita definisikan dulu HT. H kecil T sama dengan T per 1 ditambah T kuadrat, terus dalam kurung lagi kuadrat. Kita akan mengerjakan soal yang A. Jika H besar T merupakan antiturunan dari H kecil T, maka tentukan H besar T. Berarti ini kan definisinya. Misalkan U sama dengan 1 ditambah T kuadrat. Turunannya U, antiturunannya dt. U2T dt. Lalu du per 2 sama dengan T per dt. Nah, kita cari integral dari H besar T sama dengan integral H kecil T dt sama dengan integral T per 1 ditambah T kuadrat dalam kurung kuadrat dt. Nah, ini kita substitusi ke H besar T sama dengan integral, ini kita tulis lagi dt sama dengan setengah integral 1 per U kuadrat D. Ya kan? Terus ini tetap ditulis ya. Ini setengah integral minus integral, ini di antiturunannya lagi, antiturunan dari 1 per U kuadrat DU itu benar, ada kesalahan. Nah, U min kuadrat DU. Lalu H besar T. Ini biar nggak jadi pangkat min, jadi min 1 per U ditambah C minus 1 per 2 kali 1 ditambah T kuadrat tambah C. Jadi anti turunan dari H kecil T adalah H besar T sama dengan min 1 per 2 kali 1 ditambah T kuadrat tambah C. Oke, selanjutnya untuk yang B, kita baca dulu soalnya. Nilai dari fungsi biaya dihitung dari integral tertentu dari fungsi kesalahan H kecil T dalam interval tertentu. Hal ini memberikan pengukuran terbaik untuk menentukan kinerja model pembelajaran mesin dalam interval tersebut. Hitung nilai fungsi biaya pada interval 0,2. Kalau ini kita tulis dulu ini B. Kita pakai rumus fungsi biaya J sama dengan integral 0 sampai 2 H kecil T dt sama dengan H besar 2 dikurang H 0. Karena tadi udah ketemu H besar T-nya, jadi kita tinggal substitusi ke sini aja. H besar T sama dengan minus 1 per 2 kali 1 ditambah T kuadrat ditambah C. Lalu masukin yang H besar 2 sama dengan minus 1 ditambah 2, 1 ditambah, tadi kan T-nya 2, berarti 2 kuadrat kan 4. Ditambah C. Sama dengan minus 1 per 2 kali 5. Tambah C. Sama dengan minus 1 per 10. Lalu H0 sama dengan minus 1. 2, 1 ditambah 0 kuadrat kan 0 tambah C. Sama dengan minus 1 per, ini 1 tambah 0 kan 1 kali 2, 2 tambah C. Oh, C-nya nggak usah ikut. Udah, jadi
nilai fungsi biaya J sama dengan H2 dikurangi H0 sama dengan, ini masukin 1/10 dikurangi minus setengah. Minus 1/10 ditambah 1/2 sama dengan 10 minus 1 ditambah 5 sama dengan 4/10 sama dengan 2/5. Jadi nilai fungsi biaya pada interval 0,2 adalah 2/5. Oke, selanjutnya adalah yang nomor 1C. Tentukan C aksen X jika Cx sama dengan integral 1 ditambah X kuadrat sampai 5 T per 1 ditambah T kuadrat pangkat 2 dt. Nah, ini menggunakan teorema diferensiasi integral atau Leibniz rule. Ini kita tulis dulu soalnya. Tentukan C aksen X. Tadi kan soalnya Cx sama dengan integral 1 per 1 ditambah X kuadrat sampai 5 T per 1 ditambah T kuadrat pangkat 2 dt. Ini gunakan teorema diferensiasi integral atau disebut juga dengan Leibniz rule. Ini d per dx integral ax sampai bx ft dt sama dengan f besar bx b aksen x dikurang f besar ax dikali a aksen x. Nah, ini c aksen x sama dengan h5 dikali d per dx 5 dikurang h1 per 1 ditambah x kuadrat dikali d per dx 1 per 1 ditambah x kuadrat. D per dx 5 sama dengan 0. D per dx 1 per 1 ditambah x kuadrat sama dengan minus d per dx 1 ditambah x kuadrat minus 1 sama dengan minus 2x 1 ditambah x kuadrat minus 2 sama dengan 2x per 1 ditambah x kuadrat pangkat 2. Ini maka C aksen x sama dengan minus h 1 per 1 ditambah x kuadrat dikali 2x per 1 ditambah x kuadrat pangkat 2. Nah, ini substitusi h kecil t sama dengan t per 1 ditambah t kuadrat pangkat 2 dengan t sama dengan 1 per 1 ditambah x kuadrat. Ini tinggal substitusi aja. Terus h 1 per 1 ditambah x kuadrat sama dengan 1 per 1 ditambah x kuadrat per 1 ditambah 1 per 1 ditambah x kuadrat. Ini pangkat 2, ini yang ini pangkat 2. Nah, jadi C aksen x adalah 1 per 1 ditambah x kuadrat per 1 ditambah 1 per 1 tambah x kuadrat. Ini pangkat 2 terus dipangkatin 2 lagi. Lalu untuk soal nomor 2 yang pertama, diberikan kurva fx sama dengan akar x pada interval x sama dengan 1 hingga x sama dengan 9. Hitung volume benda putar yang terbentuk jika daerah di bawah kurva diputar mengelilingi sumbu x. Ini untuk soal yang nomor 2, tapi yang 1 itu menggunakan rumus metode cakram. Apa sih rumusnya nih? V sama dengan P integral A sampai B interval fx kuadrat dx. Ini rumus metode cakram. Lalu fx sama dengan akar x, fx kuadrat sama dengan x. Ini kesini aja karena ini nggak muat. Jadi V sama dengan V integral 1 sampai 9 x dx. V sama dengan P integral dari x dx. Terus ini integral ini tuh x kuadrat per 2. V sama dengan P 9 kuadrat. Ini masukin substitusi. Dikurangi 1 kuadrat per 2. VP per 81 bagi per 2. 1 per 2. VP
kali 80 per 2 sama dengan 40 pi. Nah, karena kita mau mencari volume, jadi volume benda putar adalah volume benda putar jika daerah benda putar yang terbentuk jika daerah di bawah kurva diputar mengelilingi sumbu X adalah V sama dengan 40 pi. Nah, karena pi ini nilainya 3,1416, jadi dikali 3,1416 sama dengan 125.664 unit volume. Jadi, volume benda putar yang terbentuk jika daerah di bawah kurva diputar mengelilingi sumbu X adalah 125.664 unit volume. Lalu untuk soal yang kedua, oke, kita baca dulu soalnya. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan batas x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Hitunglah volume benda putar yang dihasilkan apabila daerah di bawah kurva mengelilingi sumbu x. Nah, yang nomor 2 di bagian 2 itu juga menggunakan rumus metode cakram. Tadi kan udah kan, rumusnya ini pi integral a sampai b interval fx kuadrat dx. Ini volume pi, karena ini batasnya x sama dengan 0 dan x sama dengan 1, maka yang a ini 0 dan yang b-nya 1. Lalu fx-nya kan x kuadrat, ini dikuadratin dx. Volume sama dengan pi integral 0 sampai 1 x pangkat 4 dx. Nah, ini turunan sebelumnya itu x pangkat 5 per 5. Terus langsung masukin ke sini. Pi dikali x pangkat 5 per 5. V sama dengan pi kali interval x pangkat 5 per 5 0 sampai 1. Pi kali 1 per 5 sama dengan pi per 5. Jadi volumenya, ini kan tadi si pi 3,1416 bagi 5 sama dengan 0,628 unit volume. Jadi, volume benda putar yang dihasilkan apabila daerah di bawah kurva mengelilingi sumbu X pada fungsi fx sama dengan x kuadrat dengan batas x sama dengan 0 dan x sama dengan 1 adalah 0,628 unit volume. Sekian sub CLO 4 yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.